Bab 31. Romeo menarik seorang pria bertubuh gempal dan melemparkan tinjunya ke arah wajah pria tersebut. Buk. Sebenarnya pengen kau lakukan. Rencanamu tidak akan berhasil kali ini, karena aku sudah tahu semuanya. Bisik Romeo di depan wajah pria gempal itu. Cassandra masuk ke dalam ruangan Romeo dengan tergesa ketika mendapatkan kabar dari Wilson bahwa Romeo sedang menghajar seseorang di ruangannya. Ada apa ini? Tanya Cassandra, berjalan masuk ke dalam dan melihat seseorang yang sangat dikenalnya terlentang di lantai dengan kondisi wajah yang sedang babak belur. Romeo menoleh dan melototkan matanya ketika melihat sang istri. Cassandra, kenapa kau di sini? Romeo langsung mendekati istrinya itu dan memegang bahunya. Kenapa kamu memukuli Tuan James? Apa yang membuatmu marah, Romeo? Cassie, nanti akan aku ceritakan. Tapi sebaiknya kamu keluar dulu. Aku harus membereskan orang ini, ucap Romeo. Wilson yang berada di ambang pintu mendapatkan tatapan tajam dari Romeo. Tentu saja hal itu langsung membuat Wilson menundukkan kepalanya. Romeo kesal kepada sekretaris istrinya itu dan memberitahukan hal ini pada Cassandra. Padahal Romeo belum selesai menghajar orang itu. Tidak, Romeo. Kenapa kamu bisa membuat Tuan James babak belur? Bukankah dia salah satu orang yang sangat berjasa untuk perusahaan? Romeo menggang cepat. Cassie, kamu salah. Dia adalah dalang di balik peristiwa Tianxing dan juga orang yang telah membocorkan rahasia perusahaan kita pada perusahaan asing. Cassandra membelalakan matanya, tidak percaya. Wanita itu menatap James yang sudah lemas tidak berdaya. Awalnya Romeo sama sekali tidak menduga jika pria tua itu terlibat hal ini. Padahal dia sudah menjadi orang kepercayaan Tuan Jeffrey selama bertahun-tahun. Tidak, itu tidak mungkin. Apanya yang tidak mungkin? Cassandra dan Romeo dan Wilson terkejut saat melihat James yang sudah berdiri menculang di depan mereka sambil mengadakan senjata tajam ke arah mereka bertiga. Tuan James? Cassandra menggelengkan kepalanya, merasa tidak percaya jika orang itu yang sudah dianggap sebagai pamannya sendiri menusuk mereka dari belakang. Aku tidak suka jika hartaku kau ambil, anak kecil. Semakin hari kau menjalankan perusahaan dengan semakin baik. Bahkan PT Aditama di bawah naunganmu semakin berkembang. Aku menukar barang-barang dari perusahaanmu dan membuat proyekmu hancur, agar kau menjadi bangkrut dan juga kalah dalam taruhan. Kau? Wilson akan maju, tapi ditahan oleh Romeo. Aku tahu jika bukan hanya kau saja yang berusaha menghancurkan bisnis Cassandra, tapi beberapa orang di belakangmu, Tyson, Willie, dan Elliot. Mereka sudah aku penjarakan di bawah tanah dan tidak akan bisa keluar lagi. Cassandra terkesiap saat mendengar ucapan yang keluar dari mulut pria tua itu dan lebih terkejut dengan ucapan sang suami. Jadi ini karena masalah taruhan itu. Ternyata mereka semua merencanakan untuk menghancurkannya. Cassie, aku tahu kamu pasti tidak percaya. Elliot adalah istri kedua James dan juga mantan ibu sambung dari Alice, ujar Romeo. Cassandra semakin tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Apa hubungannya dengan Elliot, James, dan Alice? Romeo! Tuan! Cassandra langsung memegang perut Romeo yang berlumuran darah. Pria itu menyelamatkannya dari sebetan senjata tajam yang dibawa oleh James. Wilson langsung memukul tengkuk James dan mematahkan lehernya. Aku hanya ingin melindungi hartaku. Aku tidak mau memberikan pada kalian, seru James di saat-saat terakhirnya sebelum dia pingsan. Romeo sudah selesai ditangani dan mendapatkan beberapa jahitan di perutnya. Cassandra sejak tadi mengikuti prosedur operasi yang dilakukan oleh suaminya itu. Dia masih penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa orang-orang itu bersangkut satu sama lain, dan mereka menginginkan dirinya dan sang ayah hancur. Tidak perlu cemas, aku tidak apa-apa, ucap Romeo ketika melihat kekhawatiran di raut wajah sang istri. Cassandra mengerutkan bibirnya. Dia kesal dengan ucapan sang suami yang mengatakan seakan dia begitu khawatir terhadap kondisinya. Aku tidak mencemaskanmu. Aku hanya memikirkan orang-orang yang sedang menyerang kita, ujar Cassandra. Romeo tersenyum. Entah kenapa sekarang dia suka sekali memperlihatkan senyumannya kepada sang istri. Mereka semua sudah dihancurkan oleh Smith.
Kamu tenang saja. Jawab Romeo meringis, menahan sakit di perutnya yang masih terasa perih. Cassandra sempat khawatir, tapi sedetik kemudian, dia memperlihatkan wajah datarnya. Salah sendiri, siapa suruh menjadi tameng? Seharusnya biarkan saja aku yang terkena pisau itu. Tentu saja aku tidak akan membiarkan wanita yang aku cintai terluka. Cassandra mengerutkan keningnya. Apa yang kau katakan? Bersambung.